karena menurut Aki sama keong udah sarua wae hanyirnya, itu kan konsentrat juga hanyir gitu Kang, jadi sama aja gitu. Maka sama Aki itu dicoba diberhentiin nggak pakai konsentrat karena kandang pekarangannya itu udah terisi penuh Kang. Jadi sama Aki dialihkan itu sebagian, itu kan ada mesin penetas juga. Banyak yang pesen agen maupun peternak biasa beli dari sini. Menurut Aki, ternak entok itu susah apa gampang? Soalnya banyak sekali komentar-komentar dan ada yang japri juga Kang Aneka, Kang, saya ingin ternak tapi takut gak laku. Nah, menurut Aki, yang susah di entok itu jualnya apa ngurusnya sih Ki? Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam Kang Aneka. Kumaha kabarna damang Ki? Alhamdulillah sehat-sehat. Berarti sabulan aya Ki nya? Aya pas sabulan. Pas sabulan. Iya. Begitu Kang Aneka masuk aya pangling atau rada beda di dilihat tadi sekeliling kandang. Ini ada perubahan apa di kandang ini? Sebulan ke belakang ini udah beda banget perubahannya Ki. Ya itu ada kandang baru di belakang tuh. Oke. Itu kandang apa sih Ki? Itu DOW untuk pembesaran Kang, untuk pembesaran itu. Selain itu ada baru lagi? Nah ini nih. Oh Entok iya. naik Vespa. Entok naik Vespa. Ini hasil karya siapa? Aki yang gambar. Oh, Aki mah enggak, ini dari Jawa, rekan peternak juga. Rekan peternak juga. Iya, betul. Ngelukis di sini. Iya. Luar biasa, sebulan Kang Aneka nggak silaturahmi, banyak sekali perubahannya. Gini, hari ini Kang Aneka ingin ngelihat kandang petarangan juga. Kita lihat juga produksi telurnya seperti apa. Boleh nanti kita keliling sambil liatin kandang barunya, boleh ya Ki? Boleh Kang, boleh. Menu hari ini ada apa? Ya biasa-biasa aja. Eceng, ajola, dedak. Eceng, ajola, dedak. Primadona di ajola dan eceng ya. Iya, betul sekali Kang. Dan ketika Kang Aneka masuk, lagi-lagi agak dikagetkan dengan begitu banyaknya populasi. Ini sepertinya populasinya makin bertambah aja, ditinggali sebulan nggak silaturahmi. Ini udah berapa sekarang total? Ya kalau keseluruhan ini Kang ya. Sama yang di belakang juga ada hampir mendekati di angka 300. 300 luar biasa. Tadi Kang Aneka juga ngelihat itu banyak sekali. Sambil ngikutin Aki berkegiatan seperti biasa, Kang Aneka boleh ngikutin dan banyak sekali beberapa pertanyaan. Boleh Ki ya? Boleh Kang. Oke, siap, atur nuhun Ki. Ya mangga Kang, mangga. Oke, kita lanjut. Sebelum Kang Aneka bertanya lebih jauh terkait perubahan-perubahan apa yang ada di kandang setelah sebulan kemarin Kang Aneka nggak silaturahmi, kita tanyakan terlebih dahulu terkait pembuatan pakan atau resep pakan, karena banyak sekali penonton-penonton baru yang baru menemukan liputan Kang Aneka. Untuk resep pakan di kandang Aki ini seperti apa Ki? Biasa Kang, itu primadona Aki itu di sini pakannya ajola sama eceng gondok Kang. Kebetulan Aki itu eceng gondok udah ada stok 1 karung Kang. Prosesnya itu Kang Aneka, eceng itu dicoper terlebih dahulu. Biasanya itu Aki mencoper itu 2-3 kali sampai selemas mungkin lah. Setelah Aki beres mencoper eceng itu Aki ngambil aja lah Kang Aneka. Dari beberapa liputan Kang Aneka melihat Aki menggiling juga keong. Untuk hari ini keong digunakan apa enggak? Kalau untuk pemakaian keong itu Kang, Aki itu kebetulan saat ini Aki lagi nggak ada stok. Biasanya 2 sampai 1 minggu ya, 1 minggu itu 2 kali apa 3 kali, gimana Aki ngambilnya itu keong Kang. Kita ulik-ulik sedikit nih ilmu budidaya ajolanya. Menurut Aki, budidaya ajola itu mudah apa sulit sih Ki? Ya mudah-mudah gampang Kang, mudah-mudah gampang. Itu apa ya, hamanya itu selalu ada, harus telaten lah, teliti gitu Kang. Berarti hama ajola itu ada. Nah, yang Aki rasakan, hama yang sering menyerang itu seperti apa sih Ki untuk di ajola? Ya keseringan itu bangkong itu Kang. Itu kan bangkong itu bertelur di situ, nogan. Jadi makanin akarnya itu Kang. Ditambah lagi suka ada ulat. Cara antisipasinya seperti apa Ki ketika ada serangan hama di ajola ini? Ya kalau Aki sendiri disemprot itu dipakai NCC-sida. Ketika ada serangan hama, tadi Aki bilang ada serangan katak ataupun anak katak. Kang Aneka boleh jelaskan ya nanti, itu karena itu Aki pakai bahasa Sunda. Ketika ada serangan hama,
biasanya Aki cara antisipasinya seperti apa Ki? Ya itu disemprot sama insektisida yang dari warung itu namanya lah. Malum lah, tolong jelasin sama Kang Aneka. Akhirnya balelol ngomongnya nggak bisa ngomongnya. Insektisida. Heeh, meureun eta lah. Apa? Insektisida. Disemprot pakai insektisida katanya. Untuk mereknya merek apa Ki biasanya? Kalau untuk merek mah itu bebas Kang. Aki yang penting asisida lah. Pokoknya nama eta lah ku Kang Aneka jelaskeun lah. Aki balelol ngomongna teh bisa ngomongna. Yang penting insektisida gitu ya Ki ya. Heeh lah eta. Setelah ngambil ajola itu Aki wajib itu Kang ajola itu dikumbah sama Aki. Udah kebiasaan seperti itu. Setelah dikumbah itu dicampur sama biasa ajola sama dedak sama eceng gondok. Untuk prosesnya itu Kang gua harus rata bener gitulah, harus galok lah gitu. Jadi supaya rata antara eceng, dedak sama ajolanya itu merata gitu Kang. Kalau diaduk-aduk tuh. Tadi Aki menyebutkan bahwa ada campuran hari ini itu ada ajola, ada eceng, ada dedak. Nah biasanya kan di liputan-liputan sebelumnya Aki menggunakan sentrat petelur yang GT itu. Untuk sekarang sentrat petelur yang GT itu digunakan apa enggak? Oh untuk sekarang enggak Kang, karena apa? Karena di sini kan seminggu 2 atau 3 kali itu Aki menggunakan keong sama konsentrat itu sarua wae Kang hanyirna eta panudalan hanyirna. Oh berarti menurut Aki konsentrat ini sama aja penggantinya keong. Sejak kapan konsentrat ini nggak digunakan? Untuk per minggu ini Kang itu konsentrat itu sama Aki geus teu digunakeun Kang. Sama Aki itu dicoba diberhentiin nggak pakai konsentrat. Karena Aki konsentratnya dicabut Kang, nggak dipakai. Sekarang dedaknya itu ditambah lebih banyak. Biasanya kan Aki menggunakan 4 piring ya. Itu sekarang ditambah 10 piring lah. Sekarang kan populasinya hampir udah mendekati angka 300 populasi Kang. Sudah para itu diaduk rata Kang, itu Aki biasa dikasih sama entok, dikasih pakan itu diparabkeun lah. Untuk kandang petarangan di per bulan Juli, akhir Juli nih, ini seperti apa kondisinya Ki untuk produksi telur? Nah, kalau untuk sekarang kan itu udah kandang pekarangan itu udah terisi penuh Kang. Jadi sama Aki dialihkan itu sebagian itu kan ada mesin penetas juga. Jadi karena udah penuh, udah ngenognya udah nggak ada tempatnya, kadang di pabalatak di mana saja. Jadi sama Aki kekandangin ke mesin penetes Kang. Kita lanjut ke kandang barunya nih. Sebulan nggak silaturahmi, tiba-tiba udah liputan udah terbangun saja. Ini kandang yang begitu megah menurut Kang Aneka. Ini kandang apa sih kini? Oh itu kandang baterai Kang, usia sampai 1 bulan. Nanti kalau sesudah 1 bulan, ini kenapa nggak dilanjut di sini gitu? Oh kalau dilanjut di situ kan bekilila gede itu Kang, jadi takutnya itu jebol ke ram, jadi berat lah gitu intinya. Untuk kandang broodingnya sendiri yang baru ini masih ada kosong-kosong Ki. Ini hanya terisi beberapa kotak saja. Apa ini belum terisi karena belum ada yang menetes dari bulan kemarin atau seperti apa penjelasannya? Untuk minggu kemarin itu penuh Kang, cuman udah habis terjual. Karena di sini juga kekurangan gitu Kang. Banyak yang pesen agen maupun peternak biasa beli dari sini. Menurut Aki, ternak entok itu susah apa gampang? Soalnya banyak sekali komentar-komentar dan ada yang japri juga Kang Aneka, Kang, saya ingin ternak tapi takut gak laku. Nah, menurut Aki, yang susah di entok itu jualnya apa ngurusnya sih Ki? Menurut Aki itu Kang, bukan jualnya yang susah. Yang susah itu ngurusna, kudu telaten, rajin. Ngurus entok kalau asal-asalan gitu ya. Kalau asal-asalan hidup mah hidup, tapi kan kalau nggak produksi, nggak menghasilkan ya buat apa? Tips ketika kita ingin ternak entok, menurut Aki seperti apa? Ya menurut Aki gini Kang, itu kan harus kudu telaten, rajin, juga kan dia makhluk hidup Kang. Kalau kita telaten rajin sama kotoran sama makannya, itu dia kan kalau dirawat bener-bener lah, dia mulang tarima gitu ngasih hasil ke Aki gitu. Nah itu sebaliknya Kang, kalau kita ngurus asal-asalan ya
pasti hasilnya juga asal-asalan juga. Alhamdulillah, sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, termasuk ada titipan pertanyaan dari penonton Aki, gimana proses pembuatan pelet dari ajolanya dan lain-lain. Banyak sekali yang menantikan pembuatan pelet ajola. Tapi insya Allah nanti di sesi berikutnya Kang Aneka akan ngeliput khusus pembuatan pelet ajola versi Aki Ason. Nah, untuk sementara ini Kang Aneka tahan dulu. Nanti berhubung pelet ajola ini bukan diproduksi harian, itu ketika stoknya banyak Kang Aki Ason itu akan memproduksi pelet berbahan baku dari ajola. Kebetulan untuk sekarang kita nggak ada produksi karena fokus Kang Aneka di keadaan kandang baru dan sepil produksi telurnya. Untuk ajola peletnya insya Allah nanti di kemudian hari kita akan liput khusus. Oke Aki, hatur nuhun atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang Aki berikan bermanfaat bagi rekan-rekan kita, bisa menginspirasi dan menjadi rujukan bagi rekan-rekan kita di luar sana yang tertarik usaha ternak entok, orientasi pakan murah, pakan gratis dari pakan alternatif. Dan mudah-mudahan apa yang Aki luangkan dari tenaga, waktu, ilmu, dan pikiran menjadi amal zariyah kebaikan buat Aki, sekeluarga, dan terutama buat pimpinannya juga. Amin. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.